Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman K-Series Manual Tech. Kali ini saya mau berbagi tentang masalah dunia pertrukan. Nah, ini yang sering orang salah arti adalah engine brake dan exhaust brake. Nah, jadi intinya kalau di truk atau kendaraan diesel seperti ini kan ada yang namanya rem angin ya, tapi yang sering jadi salah arti itu exhaust brake sama engine brake. Kalau engine brake itu gini teman-teman, exhaust dan engine brake itu dua hal yang berbeda. Nah, ini juga berlaku untuk mobil kecil. Kalau engine brake itu artinya kemampuan mesin untuk memperlambat kelajuan karena gigi persneling yang kecil. Jadi intinya kalau kita turun masuk gigi 1 atau 2 pakai rasio yang kecil atau persneling kecil lah istilahnya, nah itu akan gandul. Jadi itu yang dinamakan engine brake. Jadi tidak hanya mobil diesel tapi mobil bensin juga ada engine brake, yaitu dengan cara memakai persneling kecil, entah itu 1 atau 2 di gigi pas turunan atau pas posisi mati. Nah, kalau exhaust brake itu dengan cara menutup knalpot. Jadi ini pakai saklar. Ini nanti akan ada indikator di sini nyala hijau. Nah, ini kalau dinyalakan itu nanti knalpotnya akan nutup. Nah, untuk urusan handle ini, dia itu ini kan ada gambar ini knalpot ini ya, angin ini ya. Ini kalau dimundurkan, ini dia akan mengirim main menuju ke relay. Nah, di sini ada banyak relay tuh ini. Ini di sini ada relay, tulisannya exhaust brake nomor 4 dari kiri ya. Ini ada juga sekringnya yang masuk ke exhaust brake ini, dia ikut plus kontak jadi ignition ini. Dan dari handle sini ini ngirim main masuk ke relay, berarti yang nomor 1, 2, 3, 4 yang ini ya. Nah, ini kalau ada main, plusnya yang tadi dari ignition tadi, plusnya ini nanti turun ke solenoid. Tapi sebelum turun, plusnya tadi diputus oleh ini switch ini. Jadi ketika exhaust brake itu saklarnya sudah di on kan, ini udah dimundurkan, ini bisa on off lewat ini sama lewat kopling. Di kopling ada switchnya juga tuh. Nah, ini ya. Jadi ketika main exhaust brake ini di on kan, mau buka nutup knalpotnya bisa tinggal injek ini. Jadi nanti otomatis buka sendiri, bisa lewat gas, bisa lewat kopling. Jadi ketika ditekan sedikit aja ini udah buka knalpotnya. Nah, untuk cara kerjanya dari solenoid nanti kita akan turun di sasis. Yang penting di sini mudeng dulu. Intinya exhaust brake ini saklarnya di sini, bekerja ketika kontak on, dan RPM harus di atas 2000 atau ya tinggal settingannya. Yang jelas harus RPM tinggi. Kalau RPM-nya kecil, terus nilainya gede, kevakuman mesin nggak kuat, tetap vakum solenoid di knalpotnya nggak bisa untuk menghambat kelajuan mobil. Nah, untuk bagian belakang yang namanya exhaust brake itu ini nutup jalur knalpot melalui vakum. Nah, ini selang ini dari mesin atau dari alternator. Ini selangnya maju ke depan gitu. Nah, ini dibuka tutup kerannya lewat ini. Jadi tadi yang dari relay, dari saklar tangan masuk ke ini keran atau buka tutup solenoid. Kerannya itu masuk ke sini, buka nutup. Jadi mengandalkan kevakuman mesin.
gitu. Nah ini karetnya bisa sering pecah. Nah ini teman-teman, untuk vakumnya ini di dalamnya itu permainan membran karet ya. Jadi ini kalau rusak biasanya karetnya pecah. Nah ini cara bukanya, ada kelingan, kita bongkar pakai tang atau cadot, kita ratakan untuk kelingannya. Nah sambil ditahan, karena ini kalau tidak ditahan nanti ada per pegasnya yang akan melontar keluar. Jadi ini untuk nok-nokan luarnya ini benar-benar harus datar ya, biar tidak ngunci. Nah ini bisa pakai tang seperti itu, diluruskan agar platnya penahan itu bisa lolos dari nok-nokan yang sudah dibuat pabrik. Jadi ini tanpa baut, sistemnya dia model nok-nokan. Nah kemudian sedikit dipukul agar ada getaran, sehingga nanti pelan-pelan plating pada penutup membran ini akan lepas. Kalau vakumnya masih ori, platnya biasanya besinya tebal sehingga dalam proses pembongkaran agak sedikit susah dan perlu dipalu seperti ini agar bisa terlepas. Nah di dalamnya ada per seperti ini. Jadi kalau di mobil kecil itu cara kerjanya hampir sama seperti servo rem yang ada di dalam bawah dashboard setir itu ya. Ya intinya di dalam kap mesin ada servo membran. Nah ini cara kerjanya sama. Di dalamnya cuma ada karet seperti ini. Jadi kerusakan yang sering muncul itu karetnya adalah bocor. Nah itu ada yang sobek tuh tadi. Nah karena faktor usia dan sering menggunakan exhaust brake ketika tidak perlu. Jadi kalau ada sopir yang baru bisa bawa kendaraan diesel itu seneng bawa exhaust brake, karena sering mainan cas-ces itu di jalan kelihatan ya cukup menarik dan memacu adrenalin ya, karena ada suara cas-ces biasanya kalau driver yang baru naik ke mobil diesel atau truk itu sering mainan exhaust brake. Nah efek buruknya selain mesin jadi beresiko untuk cepet jebol, ya ini yang paling sering adalah karetnya ini jadi sobek, sehingga kalau sobek nanti sudah tidak bisa bekerja untuk membuka nutup plating yang ada di knalpot. Nah ini kita akan mengganti pada bagian karet ini. Karet vakum ini bisa dijual di toko-toko spare part dan harganya variatif. Yang paling murah bisa dari 60.000, yang menengah 90, yang lumrah mahal atau yang hampir menyerupai bentuknya itu harga 150.000. Nah, ini pengalaman iki nak tuku karet kep nak iso sing rata, iki nak tuku sing anu ya meng ngene iki lho. Nah, ndek dhuwur. Nah iki Dimasang angel. masang angel tur ya kurang rapet to. Lambenane meng semono kok nahane. Nah, iki nak mlebu nang kene. Nah, nak orinane kan enak. Orinane kan dawa. Nak tuku merek apa iki? Merek antah berantah. Iki meng cendhek medune. Oke, jadi ini kita sudah mau masang. Intinya perbincangan saya sebelumnya tadi pakai bahasa Jawa itu, saya udah beli karet. Kalau yang murah ternyata panjangnya beda. Nah ini saya harus beli lagi yang merek OHK. Ini malah justru punyanya PS100 atau kol diesel umplung. Jadi ini untuk Mitsubishi, Isuzu ataupun Dina itu sama. Nah ini dipasang, ditahan, terus noknya yang pengancing pertama itu kita pukul lagi, jadi itu dilekukkan lagi ke dalam sehingga platnya itu akan terkunci. Nah ini pakai kunci pas, terus kita palu, dipastikan ini sudah anjlok sampai ke dalam, sampai ke natnya. Kalau enggak nanti enggak bisa ngunci. Dan ini nahannya harus kuat karena pernya itu sangat besar sehingga torsinya untuk melontar itu cukup kuat.
Nah, ini posisi karet vakumnya sudah terpasang, kita rangkai lagi ke koin epeng-epengnya yang nanti dapat di knalpot. Tapi sebelumnya kita setel dulu untuk tuas dari karet as vakum tadi ya. Di sini ada drat pakai baut 12. Nah, ini ulirnya ini disesuaikan. Nah, bagi teman-teman driver yang membeli karet vakum non ori, biasanya asnya itu lebih panjang sehingga dia akan menatap pada bagian pangkonnya yang atas, sehingga dratnya belum habis tapi sudah mentok, sehingga pada bagian vakumnya belum kenceng sama dudukan, dratnya udah mentok besinya dan itu belum kenceng. Artinya apa? Kalau sampean beli karet cup seperti ini, saya rekomendasikan yang ori, bawa contoh yang rusak, yang sobek, kemudian disamakan panjang asnya. Sebetulnya bisa direka, tapi ya kalau bisa beli yang identik kan jauh lebih enak pengerjaannya. Jadi ini nanti kita akan ganjel pakai mur yang posisi vakum hitam besarnya ini di bagian tengah sini agar bisa kenceng. Nah, sebelumnya ini perlu penting juga pada bagian daleman karet tadi vakum, dindingnya itu kan kotor, bersihkan pakai bensin biar perjalanan karetnya lancar, tidak kasar. Nah, ini udah saya pasang kembali, masuk sesi test drive. Dengarkan suara knalpot. Sudah terdengar ada suara ces ketika saya menyalakan handle brake. Jadi itu salah satu fungsi dari exhaust brake ya teman-teman. Jadi sedikit informasi dan ilmu dari saya, semoga teman-teman tidak ikut salah kaprah antara engine brake dan exhaust brake. Terima kasih, semoga bermanfaat.